Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya dalam video pembelajaran lompat jauh. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Di sini akan kita sampaikan standar kompetensi, mempraktekkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan untuk kompetensi dasar, mempraktekkan keterampilan atletik dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah cabang atletik nomor perorangan. Prestasinya ditentukan dari jauhnya lompatan tanpa mengurangi kesalahan-kesalahan. Banyaknya lompatan tergantung dari jumlah peserta pada waktu kejuaraan. Jika peserta lebih dari 8 orang, maka akan dilakukan babak penyisian. Hak lompatan untuk penyisian 3 kali. Namun apabila peserta kurang dari 8, maka langsung babak final dengan 6 kali lompatan. Untuk menjadi pelompat jauh yang baik ditentukan oleh kualitas fisik dan teknik. Jika kedua unsur tersebut mendukung, maka akan menghasilkan prestasi yang baik pula. Lompat jauh gaya jongkok. Teknik lompat jauh terdiri dari 4 macam, yaitu awalan, tolakan atau tumpuan, sikap badan di udara, dan saat mendarat. Yang membedakan gaya dalam lompat jauh adalah saat melayang di udara. Pada saat berada di udara, dapat menggunakan gaya menggantung atau hang style, gaya jongkok atau squat, dan berjalan di udara atau walking in the air. Tahapan gerakan lompat jauh. 1. Tahap awalan. A. Berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolak atau bak pasir. B. Berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk mempersiapkan melakukan tolakan. Kesalahan yang sering terjadi ketika lari awalan: sikap badan kaku, langkah kaki atau forward yang kurang pas, tergesa-gesa, lari tidak dengan kecepatan maksimal, lari belok-belok, mengubah kecepatan lari, menjelang balok tumpuan kecepatan dikurangi, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti dengan gerak lanjutan. 2. Tahap tolakan. A. Tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolak dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. B. Tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah, lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan serta kaki mengayun ke depan. C. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. D. Kedua lengan diayun ke depan untuk menjaga keseimbangan. E. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan tolak lompat jauh adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, menumpu melebihi balok tumpu, menumpu dengan 2 kaki. Tahap sikap saat melayang di udara. Sikap melayang di udara dipertahankan selama mungkin
dan posisi tubuh membentuk garis parabola. Gaya yang harus bergantung pada pelompat. Sikap saat melayang di udara dapat dilakukan dengan menggunakan gaya atau cara sebagai berikut. A. Gaya jongkok. 1. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. 2. Kedua lengan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. 3. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap ke bawah. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh gaya jongkok adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, melayang terlalu tinggi, gayanya tidak jelas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang. 4. Tahap mendarat. 1. Kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. 2. Posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. 3. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. 4. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengepel. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pendaratan lompat jauh adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, mendarat tidak dengan dua kaki, badan tidak terdorong ke depan setelah mendarat. Setelah mendarat kembali ke balok tumpu melewati bak pasir. Kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Untuk lebih jelasnya, silakan amati video lompat jauh berikut ini.
demikian tadi video yang kita tampilkan. Dari apa yang sudah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan. Lompat jauh bertujuan untuk melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahapan awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Pada tahap sikap melayang, lompat jauh memiliki 3 sikap atau gaya, yaitu gaya menggantung atau hang style, gaya jongkok atau squat, dan berjalan di udara atau walking in the air. Demikian pembelajaran lompat jauh berikut, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.